Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel Cara Gue, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama Bang Ikhwan Faroji. Beliau ini merupakan aktivis lalu pengacara kemudian akademisi komplit pokoknya. Oke Bang Ikhwan, selamat malam Bang Ikhwan. Malam. Jadi begini Bang, ada beberapa persoalan sebenarnya Bang yang harus saya tanyakan sama Abang terkait dengan isu penambahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Coba gimana Bang prolognya menurut Abang soal ini Bang? Ya, mengenai wacana menambah periodisasi jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, menurut saya dari perspektif ideal, dari sisi sistem ketatanegaraan dan sistem presidensial itu tidak tepat. Tidak tepat? Tidak tepat, karena memang dalam demokrasi dan dalam pembagian atau separation Of power, distribution of power, soal masa jabatan presiden itu harus dibatasi. Karena kenapa harus dibatasi? Karena kita tahu karakter daripada kekuasaan adalah power dan corrupt. Kemudian semua negara demokrasi itu membatasi. Jadi harus dibatasi. Presiden harus dibatasi. Dan pembatasan 2 periode itu memiliki akar kesejahteraan dan pengalaman di negara-negara lain yang cukup kuat. Iya Bang. Berarti harus dibatasi Bang. Ya. Tapi ada juga Bang yang mengatakan begini. Jadi kan sebenarnya kan pembatasan ini kan akibat trauma masa lalu sejarah kan begitu. Pada masa Orde Baru, kemudian dengan 32 tahun memimpin, kemudian otoriter, tapi kan dalam konteks demokrasi sekarang kan tidak bisa juga kita kemudian tidak bisa move on Bang. Misalnya harus dibatasi segala macam, toh tidak ada jaminan juga misalnya terjadinya abuse of power dan lain sebagainya Bang. Nah itu gimana? Ya justru sebenarnya pembatasan masa jabatan presiden itu bagian daripada upaya untuk mengurangi atau untuk menghilangkan abuse of power. Oke. Karena power tentu Corrupt itu. Maka kemudian saya berpendapat bahwa masa jabatan presiden 5 tahun dibatasi 2 masa periode itu sudah tepat. Atau kalau mau amandemen, maka saya berpendapat bahwa cukup 1 kali periode dengan masa jabatan 7 tahun kalau mau di amandemen, bukan ditambahin menjadi 3 periode 5 tahun. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi cukup 1 periode tapi untuk 7 tahun. 7 tahun perpanjangannya. Kenapa demikian? Karena kecenderungan presiden di periode pertama itu punya orientasi untuk mempertahankan kekuasaannya di periode kedua berikutnya. Dan itu aspek-aspek politik sangat kental di situ dalam rangka untuk memenangkan pemilu berikutnya. Kalau kemudian masa jabatan presiden hanya 1 periode dan kemudian diperpanjang menjadi 7 tahun, maka dia tidak memiliki lagi motif untuk untuk memenangkan pilpres berikutnya. Bisa murni memikirkan soal kepentingan rakyat. Iya, kalau itu alasan yang digunakan, artinya itu kan dilihat dari sisi pemilu dan pembiayaan mungkin Bang. Tapi kan kalau misalnya tetap 1 periode lalu kemudian diperpanjang menjadi 7 tahun, ini kan tidak menghilangkan dan tidak ada jaminan bahwa presiden terpilih itu akan tidak abuse of power misalnya. Kan begitu juga sebenarnya logika sederhananya.
Ya, jadi di dalam sistem presidensial, presiden itu kan memiliki kekuasaan yang sangat besar, Oke. sangat besar. Nah, kekuasaan presiden dalam sistem presidensial yang sangat besar itu salah satu upaya mencegah terjadinya abuse itu ya dibatasi itu. Pembatasannya itu dengan 2 kali periode masa jabatan dengan 1 periode 5 tahun, atau kalau mau diubah 1 periode dengan masa jabatan 7 tahun. 7 Itu tahun. adalah pembatasan dalam rangka untuk mengurangi, walaupun tidak ada jaminan bahwa kemudian presiden yang Terpilih. kemudian tidak melakukan abuse of power walaupun dibatasi, tapi itu adalah upaya logika pembagian kekuasaan dalam rangka untuk mengurangi adanya potensi abuse of power itu. Oke, tapi ada juga yang beranggapan begini bang, lo saja sudah masa jabatan priorisasi presiden di lo saja begitu, biarkan semua dikembalikan kepada rakyat. Toh kalau misalnya dibuka keran ini seluas-luasnya, terpilih tidaknya calon presiden itu kan ditentukan oleh pesta demokrasi itu sendiri bang. Nah, itu bagaimana bang? Kembali lagi ke soal yang tadi, bahwa dalam sistem presidensial presiden itu kekuasaan sangat besar, kekuasaan yang sangat besar. Ini bisa digunakan, pertama adalah untuk memenangkan dirinya di konstelasi pilpres selanjutnya. Kontestasi selanjutnya. Ya, di konstelasi pilpres selanjutnya. Yang kedua, bisa digunakan ya kalau kemudian kekuasaannya ini sudah sangat besar, bisa digunakan untuk kepentingan pengurangan hak-hak masyarakat. Gitu. Oke. Itulah yang kemudian menjadi concern daripada sistem presidensial dengan pembatasan kekuasaan, dengan logika pembatasan kekuasaan itu. Gitu. Tapi begini juga bang sebenarnya, kalau menurut hemat saya bang ya, dari beberapa isu yang ada itu, kalaupun mau dibatasi, saya rasa ini kan ya tadi lagi-lagi trauma masa lalu kan, karena seolah-olah demokrasi sekarang itu tidak bisa memaafkan sejarah masa lalu. Padahal ini kan lain lubuk lain ikan, kira-kira begitu bang. Sebenarnya kan kita bisa aja sebenarnya move on dari luka lama itu. Toh prinsip ataupun sistem checks and balances sistem kan tetap jalan. Ya kan bisa dikontrol oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, misalnya partai politik oposisi dan lain sebagainya bang. Nah, menurut abang ini relevan nggak kalau misalnya masih dibatasi atau misalnya ditambah periodisasinya 3 periode misalnya? Menurut saya justru sangat relevan membatasi kekuasaan presiden dari 2 periode, itu sangat relevan. Karena apa? Ya kalau ini bukan hanya soal trauma masa lalu, tapi memang pada umumnya dalam sistem negara demokrasi itu memang kekuasaan presiden harus dibatasi memang. Ya, harus dibatasi. Itu memang berarti logika umum di dalam sistem presidensial dengan dengan demokrasi. Demokrasi. Dengan demokrasi memang pembatasan itu logika umum, tidak terkait dengan pengalaman satu negara. Oke. Beberapa negara. Oke, kalau begitu pertanyaannya, kalau misalnya presiden dibatasi periodisasinya, kenapa kemudian legislatif nggak dibatasi? Itu kan bisa apple to apple juga kita sandingkan bang. Misalnya kayak anggota DPR kan tidak ada pembatasan itu, bahkan sampai mati pun dia masih bisa untuk mencalonkan sebagai. Jadi begini, kalau presiden ini kan sekaligus personal, sekaligus lembaga kepresidenan. Oke. Presiden itu adalah representasi kelembagaan. Jadi kewenangan tunggal ada dalam diri presiden. Oke, betul. Kan begitu. Nah, Yeah. sedangkan kalau DPR itu adalah kekuasaan yang kolektif kolegial. Oh ya, bukan kekuasaan yang personal. Pembatasannya itu bukan pembatasan mengenai personality, tapi pembatasan soal kewenangan dari kekuasaan legislasi. Dia bukan lembaga negara yang sifatnya majemuk. Kalau DPR.
bukan lembaga negara yang sifatnya personal kan. Personal ya. Tapi kalau presiden kan presiden secara perseorangan sekarang itu lembaga kepresidenan. Iya. Kenapa? Karena presiden yang menentukan mengangkat menteri dan sebagainya. Oke. Menggunakan kewenangan presiden itu adalah Oke. kewenangan tunggal ada di presiden yang menentukan. Kalau di DPR kan tidak, kolektif Tidak. kolegial ada di situ beberapa fraksi yang di internalnya pun melakukan check and balance itu. Berkaitan dengan komposisi partai politik, fraksi kan gitu. Nah, terus ini kan sudah mulai mengemuka kembali Bang terkait dengan masa jabatan presiden itu, priorisasinya. Menurut Abang dimungkinkan nggak kemudian dilakukan amandemen, lalu kemudian terjadinya konsensus kesepakatan bersama misalnya bahwa penambahan priorisasi masa jabatan presiden itu dalam kondisi sekarang menurut Abang? Kalau menurut saya sih secara konstitusional maupun secara politik ya memang soal amandemen itu kan kewenangan daripada MPR. Iya. Ya sepanjang bentuk undang-undang dasar dalam MPR berkehendak kan sebenarnya bisa. Tapi kalau kita lihat apakah amandemen konstitusi terkait dengan perpanjangan masa jabatan itu dalam konteks ideal membangun negara demokrasi dengan sistem presidensial yang kuat. Itu relevan apa tidak? Ya. Saya tidak relevan. Oke. Demokrasi dengan sistem presidensial lalu kemudian memperpanjang masa jabatan presiden. Karena apa tadi itu? Bahwa kekuasaan presiden dalam sistem presidensial itu cukup besar dan dia bisa mengkooptasi lembaga-lembaga negara yang lain yang kemudian mengganggu yang namanya check and balancing system. Itu kalau kemudian kekuasaannya tidak dibatasi dengan priorisasi, menurut saya sangat berbahaya untuk demokrasi sendiri ke depannya, untuk sustainabilitas demokrasi gitu. Gitu kalau menurut saya. Oke. Jadi menurut Abang bakal terjadinya amandemen atau tidak ini Bang? Ya itu menurut saya sih tergantung dari kemauan politik ya. Kalau Politik, ya. sesuai dengan konstitusi kan soal amandemen kan kewenangan MPR sepanjang MPR komposisi politiknya memungkinkan dilakukan amandemen ya itu kan bisa terjadi. Tapi tidak relevan kalau misalnya priorisasinya ditambah jadi 3 periode begitu. Ya artinya kan perspektif politik ya dengan perspektif konstitusi oke, itu bisa dilakukan. Iya. Perspektif ideal apakah perlu melakukan amandemen dengan menambah kekuasaan presiden? Menurut saya tidak relevan. Harusnya kalau relevan gimana misalnya apakah Ya tidak usah diubah. Oh, tidak usah dirubah. Tidak usah diubah. Atau mungkin mau di amandemen tadi bisa diperoleh dengan masa jabatan 7 tahun dengan tapi kan tidak relevan juga Bang. Bukan relevan sih, artinya tidak begitu penting kalau misalnya kebutuhan amandemen itu fokus kepada priorisasi masa jabatan presiden. Kan itu kan kelihatan politis sekali misalnya dengan alasan penguatan segala macam, kecuali misalnya amandemen itu dilakukan secara keseluruhan. Kan begitu. Iya, makanya kan kita melihat dari perspektif politik. Kalau politik kan tergantung dari aspirasi politik kan gitu. Iya, betul. Maka ya itu Senayan lah yang menentukan kan gitu. Menentukan. Karena mereka lah yang memegang kekuasaan politik kan gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat dari sisi idealnya ya tidak relevan. Tidak relevan ya. Amandemen dengan apalagi dengan menambah kekuasaan presiden. Kalau mau mengamandemen itu adalah dengan menyempurnakan undang-undang dasar kita karena ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang dasar kita yang masih menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan Atau beberapa lembaga mengatakan bahwa amandemen kita belum sempurna kan, belum disempurnakan oleh amandemen kelima. Tapi bukan untuk menambah kewenangan presiden. Oke, berarti kesimpulannya kalaupun misalnya mau dilakukan amandemen, pertama
amandemen keseluruhan. Kira-kira begitu kan, itu pertama. Nah, terus yang kedua terkait dengan periodisasi masa jabatan presiden, kalaupun mau diamandemen maka abang setuju satu periodisasi saja, tapi dengan jangka waktu 7 tahun, begitu kan? Jadi kalau mau amandemen, agendanya adalah Menyempurnakan. Keterbatasan yang ada dalam undang-undang dasar kita yang sudah diamandemen secara empat kali tahap gitu. Oh, oke. Nah, apa saja yang perlu disempurnakan. Misalnya adalah soal proses legislasi. Proses sekarang ini kan kita rancu sistem legislasi kita. Iya. Di dalam undang-undang dasar kita kan RUU itu dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah, presiden dan DPR. Maka menurut hemat saya dalam hal ini sebenarnya ada duplikasi kewenangan dan termasuk juga ada duplikasi anggaran. Karena apa? Dalam RUU eksekutif pun ada anggarannya. Nah, ini tidak efektif. Dari sisi pembagian kekuasaan juga begitu. Maka perlu penyempurnaan. Perlu dipertegas bahwa soal legislasi itu kewenangan DPR. Oke. Tapi sebagai check and balance, presiden bisa diberikan hak veto. Oh, Dalam arti semacam Amerika. Semua kewenangan soal legislasi ada di DPR semua. DPR. Tetapi sebagai check and balance, presiden bisa hak veto. Nah, hak veto ketika presiden tidak menyetujui RUU yang disahkan oleh DPR, dia melakukan hak veto. Ketika hak veto, maka kita punya dua lembaga yang namanya Senat dan House of Representatives DPR dan DPD. Nanti yang akan menentukan apakah diterima atau tidak. Yang kedua, menyempurnakan soal sistem bicameralisme kita, soal kewenangan DPD dan sebagainya. Itu kan di dalam undang-undang dasar. Kalau mau amandemen adalah menyempurnakan soal-soal yang seperti itu, bukan menambah periodisasi masa jabatan presiden. Oke, poin pentingnya berarti tidak relevan dilakukannya amandemen terkait dengan periodisasi masa jabatan presiden. Iya, amandemen dalam rangka menambah kewenangan tidak relevan. Tapi amandemen di dalam rangka menyempurnakan ketidaksempurnaan hasil amandemen 4 tahap, tahap 1 sampai 4 ini menurut saya relevan. Oke, mungkin itu Bang. Terima kasih banyak Bang Ikhwan atas pencerahannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.